Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak, ibu, abang, adik, kakak, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah Engkau ajarkan pada kami, buat dia berguna buat dunia kami, buat akhirat kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus, berbuat lurus. Allahumma aftah qulubana, bukakan pintu hati kami. Washrah sudurana, lapangkan hati kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang Kau berikan kepada para nabi dan rasulmu, wali-walimu. Yang sama-sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kali ini adalah tentang sholat subuh. Yang pertama, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku ini di waktu yang paling pagi. Itu makna bukur. Jadi siapa yang bangunnya paling pagi, lebih awal, dialah yang lebih banyak dapat keberkahan. Maka kalau orang barat itu punya filosofi time is money, waktu adalah uang. Karena mereka menilai sesuatu itu materialistis, materi, duit, uang. Maka dalam Islam kita ingin setiap waktu ada berkahnya. Jadi secara rasional, orang-orang yang tidak Islam sekalipun sangat ingin bangun pagi. Di Asia Tenggara ini, negara yang paling awal bangun paginya, kata survei, Singapura. Bangun langsung beraktivitas. Baik yang tidak Islam maupun yang Islam. Bangun pagi. Kita sebagai orang beriman, orang Muslim, pasti bangun pagi. Kenapa? Karena jangan sampai tidak sholat subuh. Jangan sampai ketinggalan sholat subuh. Maka dengan bangun pagi, ada salah seorang non-muslim tertarik dengan video Ustadz Somad ketika ada potongan yang dimasukkan ke Instagram, ke TikTok, ke YouTube. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan. Biasakan bangun pagi. Nah, itulah awal beliau tertarik. Akhirnya kami pun waktu COVID itu membuat kolaborasi video bersama. Saya tanya, apa yang buat abang kesan pertama kali? Saya yang terkesan pertama kali itu Ustadz Somad adalah video tentang sholat subuh. Nah, jadi menurut kita biasa-biasa aja bangun subuh itu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang tidak seagama, ternyata bangun subuh itu berat. Berapa banyak orang kalau sudah di awal paginya kacau balau, terlambat bangun, tak sempat mandi, macet, moodnya rusak, berangkat terlambat, sampai kantor. Akhirnya hari itu bad mood semuanya, kacau balau semuanya. Berawal dari awal harinya, paginya itu sudah kacau. Sedangkan kita bangun pagi, maka sempat pula mandi. Ada terapi namanya terapi mandi subuh. Jadi ternyata bangun mandi subuh ini membuat semangat sehat. Jadi saya banyak berjalan ketemu dengan orang-orang tua yang sehat-sehat itu, saya suka nanya, berapa umur bapak? 70, 80.
Apa rahasia sehatnya? Rahasianya mandi subuh Pak Ustadz, bukan mandi pagi, mandi subuh. Jadi sebelum sholat subuh itu sudah mandi. Yang pertama keberkahan, yang kedua kesehatan badan. Bangun, mandi, fresh, segar. Setelah itu usahakan 1 jam sebelum azan subuh sudah bangun. Jadi kalau waktu Indonesia bagian barat, WIB, kami di Riau, azan subuhnya sekarang lebih kurang jam 5 kurang 10, maka kalau bisa jam 4 sudah bangun. Santri-santri di Ma'had Az-Zahra jam 4 sudah bangun. Bangun, sholat tahajud. Bangun, mandi, bersih, fresh, segar, sehat, harum. Mandi, setelah itu sholat sunat wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat witir. Menunggu azan subuh berkumandang, maka zikir. Zikir utama 3. Istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 100. Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100. Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak lama setelah itu terdengarlah azan subuh. Lalu kemudian sholat qobliyah subuh. Tentu saja mendengar suara azan subuh ini mengusir gangguan setan. Karena setan lari terbirit-birit mendengar suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke telinga, masuk ke otak, masuk ke jantung, masuk ke hati, badan sehat, badan segar, sudah beribadah, moodnya bagus, energinya bagus. Lalu kemudian sholat sunat qobliyah subuh. Disebut juga dengan sunnatul fajri. Disebut juga dengan sunnatus subhi. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Lillahi ta'ala. Qobliyah subuh. Antara azan dan iqamat. Raka'atal fajri, 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunat qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim ada satu bab khusus. Di dalamnya dibahas tentang waktunya bainal adhani wal iqamah. Tentang rakaatnya rakaataini, 2 rakaat. Tentang namanya rakaatal fajri, 2 rakaat fajar atau qabliyah subuh. Tentang ayatnya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Tentang keutamaannya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menurut ulama maknanya pahalanya lebih besar daripada dunia ini beserta isinya. Pahalanya lebih besar. Karena dunia beserta isinya akan berakhir dengan kiamat. Sedangkan pahalanya tidak berakhir sampai kita menghadap Allah. Lebih besar, lebih kekal, lebih dahsyat, lebih agung daripada dunia beserta isinya. Sedangkan filosofi maknanya, orang yang qobliyah subuh, dia sudah bangun lebih awal, dia mendapatkan rezeki, badannya sehat, badannya segar, tidak bermalas-malasan. Jadi ada filosofi orang zaman dulu, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Artinya apa? Ayam lebih dulu bangun daripada dia. Sudah dipatok ayam, rezekinya diterkam kucing, dimakan harimau, baru dia bangun. Kita usahakan sebelum ayam berkokok sudah bangun. Sebelum ayam mencotok rezeki kita, sudah merebutnya duluan. Sebab keberkahan itu dilemparkan seperti padi beras yang dilemparkan. Maka mana yang paling kuat cotoknya, ayam paruhnya, dialah yang paling banyak mendapat. Berebut-rebutlah kita dengan ayam, berebut-rebutlah kita dengan angsa, dengan itik.
Sebelum mereka bangun terjaga, kita duluan. Maka kita sudah mendapatkan keberkahannya. Jadi secara logika akal rasional, secara pahala yang bersifat tidak kelihatan, dua-duanya dapat. Setelah itu kita pun sholat subuh berjamaah ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, ketemu dengan orang, bertatap muka, berdialog. Si Anu tidak datang, kenapa dia? Sakit dia keluar kota, oh anaknya meninggal, oh istrinya meninggal, oh ada kepedulian. Jangan sampai tidak jumpa, tidak ketemu, tiba-tiba mati karena kamarnya sudah berbau bangkai. Berapa banyak orang di kota tak pernah jumpa, tak ketemu, tiba-tiba sudah hilang saja. Nah, maka dalam Islam ini hablum minallahnya ada, hablum minan nasnya ada, kesehatan badannya ada, kesehatan mentalnya juga ada. Yang bangun subuh itu hablum minallahnya ada, hablum minan nasnya dapat, sehat badannya ada, sehat mentalnya juga ada. Lalu kemudian setelah sholat subuh berzikir, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Syukur-syukur bisa di masjid sampai terbit matahari. Sholat sunan isyraq 2 rakaat. Dalam biografi Ibnu Taimiyah, kata muridnya, Ibnu Taimiyah itu habis sholat subuh membaca surat Al-Fatihah. Matanya mendongak ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sampai terbit matahari. Jadi setiap Rabu subuh, Selasa malam Rabu kajian bersama Hijrah Ustadz Abdul Somad, Rabu subuh besok membaca Riyadhus Shalihin di sepanjang jalan Kamboja, Ma'had Az-Zahra, 2 musola, 2 masjid. Jadi yang mengikuti secara online untuk waktu Indonesia Barat, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Palembang, Sumatera Selatan, Bengkulu, insya Allah itu bisa langsung selesai membaca itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sampai jam 6 kita baca kitab. 6.30 selesai tanya jawab. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat sunat isyraq dalam sepekan. Karena bisa mengikuti kajian. Andai sholat subuh di masjid, habis itu hidupkan handphone. Langsung dengar kajian. Sampai jam 6.30 tutup sholat sunat isyraq, pulang ke rumah siap-siap berangkat kerja. Bagi yang tidak bisa jangan berkecil hati. Jangan batasi amal kebaikan hanya pada satu pintu saja. Masih banyak pintu-pintu yang lain. Jadi orang yang terbiasa subuh tidak sholat, lambat bangun sampai jam 8. Kalau dia berangkat kerja bagaimana? Terlambat. Sampai di tempat kerja sudah kena marah. Hari itu sudah bad mood. Kena macet lagi, sumpah serapah, caci maki, tak sempat mandi. Badan tidak nyaman. Nah itu jadi efeknya kemana-mana itu. Sistemik itu. Nah, sedangkan kalau kita bangun lebih awal, kita lebih tenang. Badan kita fresh, pikiran kita segar, otak kita tidak kacau, hati kita sudah berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Nah ini beginilah terapi yang diajarkan agama Islam. Agama Islam ini tidak hanya berpikir tentang mati, tentang hari kiamat, tapi juga berpikir bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Oh rupanya hidup kita ini selama ini salah. Malam habis begadang sampai jam 2, jam 3. Habis itu tidur, bangun jam 8, jam 9. Pikiran suntuk, kacau, galau.
menghilangkannya dihabiskan dengan film, dengan narkoba, dengan waktu habis untuk medsos, tak bermanfaat sama sekali. Pikiran kacau, badan rusak, penyakit, kurang tidur, dan lain sebagainya. Ini berefek kemana-mana. Jadi kalau kita ikuti syariat ajaran Islam ini, insya Allah selamat kita dunia, selamat kita akhirat, selamat pekerjaan kita. Jadi orang-orang dulu itu hidupnya berkah. Petani bangun pagi, segar, sholat subuh, sempat ketemu dengan tetangga. Habis dari sholat subuh pulang ke rumah, dia pergi ke sawah. Sawahnya digarap, anak istrinya sehat, rezekinya berkah, pulang ketemu orang. Sekarang ada manusia tidak pernah ketemu dengan manusia. Seperti robot. Hidupnya tak bermakna. Anak tak jumpa, istri tak ketemu, tetangga tak pernah nampak, kurban tak pernah datang, datang-datang ngambil kupon kurban, tiba-tiba mati, tiba-tiba dapat pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat subuh? Man nama, siapa yang tidur, lalu kemudian dia tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Makna setan kencing di telinganya dua. Yang pertama makna hakiki, memang betul-betul kencing telinga. Makna kedua adalah makna majazi, kiasan. Kencing itu kotoran, najis. Kotoran manusia saja kita jijik, apalagi kotoran setan. Lebih jelek daripada WC manusia. WC-nya setan adalah telinga orang yang tidak sholat subuh. Nah, jadi ini termasuk dalam tarhib, ancaman. Dan di balik itu ada targhib, ada motivasi supaya orang beramal. Santri-santri itu memang dimotivasi, ada yang membangunkan ustazah. Ustazah bangun pagi mengajar sampai sore, sampai malam. Jam 10 baru habis aktivitas kegiatan, baru tidur. Nah, ini semua kalau kita jalankan ajaran Nabi Muhammad SAW ini datang dari Allah, bukan hasil survei, bukan percobaan manusia, maka insya Allah efeknya akan kita rasakan. Saya pribadi setiap hari rutinitas bangun, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, habis itu berdoa, berzikir istighfar, habis itu sholawat, habis itu tahlil. Tak lama terdengar azan, sholat qobliyah, sholat subuh bersama santri. Habis itu saya membaca tafsir Jalalain. Hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat. 4 kali saya bacakan tafsir Jalalain untuk anak-anak santri. Hari Rabu saya membacakan Riyadhus Shalihin. Adapun hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad saya di luar. Nah, ketika di luar juga setiap kajian subuh pasti ada di masjid-masjid. Andai tidak di masjid, di hotel bersama tim intern di daerah masing-masing. Karena saya keluar hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 4 hari saya di luar. Jadi waktu ini dipakai semuanya. Dan subuh itu memang diusahakan. Kalau di luar ada pengajian. Kalau saya di pondok membacakan Riyadhus Shalihin, kalau di pondok membacakan Jalalain, tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sedangkan kalau Rabu subuh, 4 kali Rabu di musola. Saya memang sengaja memilih subuh. Kenapa? Karena subuh itu otak fresh. Memori belum banyak terpakai. Pikiran lagi. Dan dulu pun waktu masih kuliah, saya kalau menghafal
subuh. Kalau siang panas kepala saya. Kalau malam terasa otak ini udah penuh, tak bisa menangkap lagi. Jadi mengapal-ngapal enaknya memang subuh. Apalagi kalau mau ujian, itu saya habis sholat subuh jam 5, jam 6, jam 7, 2 jam tuh mengulang terus. Nah, nanti masuk ke kelas jam 8, itu udah fresh hafalan-hafalan. Memang kebiasaan dari dulu. Dari sejak kuliah sampailah sekarang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu adalah ajaran yang kita lanjutkan dari orang tua kita, dari guru-guru kita, sampailah ke anak cucu kita, sampai ke santri-santri, termasuklah Bapak Ibu yang ada di komunitas hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Orang tua saya memang dari dulu sampai meninggalnya memang terbiasa subuh, sebelum subuh. Bahkan ketika meninggal almarhumah ibu saya pun bangun dia malam. Sebagaimana saya tanya ke makcik saya yang menjaga, bagaimana malam itu? Karena waktu itu saya sedang di Pulau Madura. Katanya malam itu dia bangun jam 2. Habis itu dia sholat tahajud. Setelah itu dia sholat witir. Habis itu dia berzikir. Habis itu dia makan sahur. Habis makan sahur, karena hari Senin mau puasa. Habis makan sahur, menunggu mau sholat subuh, ditontonnya YouTube. Ditontonnya YouTube kau. Ditontonnya YouTube-mu, kata makcik saya. Nah, habis itu pas mau menjelang sholat subuh, baru dia ke kamar mandi, ke toilet, sakit kepalanya. Lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, meninggal. Nah, jadi memang kebiasaan dari dulu tidak pernah meninggalkan malam subuh, karena ini waktu mustajab dan sudah menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Tak ada istilah tidur santai siang, nah, itu habis kita kena marah. Jadi di rumah pun dididik demikian, kemudian di sekolah pun di pesantren begitu, apalagi dulu waktu di pesantren, memang waktu itu belum ada lagi komisi perlindungan anak, masih pakai batang sapu lagi dipukulkan ke lemari dari triplek, bangun, bangun. Nah, sekarang tidak bisa kita main begitu lagi. Jadi 3 lingkungan. Yang pertama keluarga di rumah, yang kedua sekolah, yang ketiga pergaulan. Jadi kalau kebetulan pergaulan kita kongko-kongko sampai tengah malam, ngobrol tak tentu arah, tidurnya pun kacau balau, bangunnya lebih kacau lagi. Begitulah kita terus. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang terbiasa dari mudanya melakukan sesuatu sampai beruban kepalanya, itulah terus terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa kita disiplin, tidur, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Banyak saya ketemu orang-orang hebat. Itu banyak saya sekali ketemu tidurnya cepat. Ada satu jenderal, mohon maaf ya Ustadz, jangan Ustadz tersinggung. Saya jam 10 mesti tidur Pak Ustadz. Jadi kami habis pengajian Isya, bertamu ke rumah beliau, jam 10 kami cabut. Karena dia bilang, saya kalau udah lewat jam 10 ini nggak bisa tidur Pak Ustadz. Iyalah Pak. Rupanya dia tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 dia bangun. Biasanya Bapak, saya bangun jam 3. Habis itu saya ke meja kerja saya, sholat tahajud. Habis itu saya kerjakan menunggu azan subuh. Saya pernah ketemu pejabat begitu. Saya pernah ketemu bisnismen juga begitu. Saya pernah ketemu tentara begitu. Saya pernah ketemu polisi juga begitu. Nah, jadi memang manajemen waktu ini yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang santai-santai katanya menikmati hidup, sebenarnya tidak menikmati hidup. Itu adalah orang yang menghancurkan hidup. Jadi kalau kita melihat
Itu bule-bule itu Pak Ustadz, tidurnya siang. Itu waktu dia sedang liburan. Jadi bule yang kita lihat di sini wajahnya kacau balau, rambutnya tak tentu arah, pakaiannya sobek-sobek, itu dia sedang liburan. Kalau dia sedang di kota, di tempat tinggal dia, rambutnya rapi, pakai jas, pakai dasi, bangun pagi. Lalu saat liburan, dia ingin keluar dari rutinitas itu, dia lepaskan semua. Rambutnya nggak disisir, nggak gosok gigi, nggak mandi, pakaiannya sobek-sobek, busuk, tak dicuci. Itulah yang ditiru oleh orang kita. Padahal itu saat dia santai. Yang dalam setahun mungkin hanya 5 hari dia begitu. Selebihnya dia sangat disiplin, sangat on time di tempat kerja dia. Yang 5 harinya itulah yang kita ikut. Diikut oleh anak-anak muda kita. Tengok tuh, tak mandi, macam gembel, duitnya banyak. Padahal di kampung halaman dia sangat disiplin. Bangun awal hari, dan lain sebagainya. Nah, jadi terkait tentang sholat subuh ini tidak hanya sekedar ibadahnya. Kita tidak hanya cerita tentang masalah pahala, surga, neraka. Kalau bangun subuh dapat pahala, sholat masuk surga. Kalau kesiangan nggak sholat masuk neraka. Betul, itu tidak salah, memang ada dalam ajaran Islam. Tapi kita mesti melihatnya lebih luas dari berbagai aspek. Aspek medisnya, aspek disiplinnya, aspek semangat kinerja beraktivitasnya, aspek semangat untuk membangun alam semesta. Bisa bayangkan kalau ada pegawai, dari mulai security, pegawai dinas, kantor, perusahaan, BUMN, terlambat datang, terlambat masuk kerja, etos kerjanya turun, semangatnya nggak ada, di tempat ruangan ngantuk. Apa yang terjadi? Tapi kalau bangun lebih awal, badannya sehat, semangatnya luar biasa, maka insya Allah negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kesehatannya, bangunlah jiwanya. Jiwanya udah bangun duluan. Bangunlah badannya. Dan badannya juga dibangun, dijaga. Fisiknya, mentalnya, materialnya, dan spiritualnya. Dua-duanya seimbang. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah fisiknya, bangunlah mentalnya. Bangunlah materialnya, bangunlah spiritualnya. Jadi dua-duanya dapat. Jadi bagi yang belum melakukan, coba malam ini langsung. Bagi yang sudah melakukan, makin istiqomah, makin semangat, laksanakan terus, lihat perubahannya. Bagi yang mau menikah, nikahlah dengan laki-laki yang bangunnya awal sholat subuh. Bagi laki-laki yang mau menikahi perempuan, nikahilah perempuan yang bangun awal sholat subuh. Jangan sampai kita bangun, sudah siap mau berangkat kerja, dia pula belum bangun, kita pula terlambat sarapan, kita langsung bad mood, mau mengamuk-ngamuk. Kalau sekali dua kali oke lah. Kalau sampai berbulan, bertahun, jadi tanya kawannya, tanya keluarganya, macam mana dia? Oh, itu dia cepat bangunnya. Sebelum subuh dia sudah bangun, mandi, bersih. Dapat bocoran-bocoran. Alhamdulillah. Kalau tidak, suruh dia untuk berubah. Tak ada yang tak bisa dirubah. Semua. Dulu kata orang muka tak bisa berubah. Sekarang muka pun bisa dirubah, operasi plastik. Jadi kalau ada orang mengatakan tak ada yang bisa berubah, rutinitas kebiasaan kita bisa dirubah. Bagi yang tidak biasa tidur cepat, jangan banyak tidur siang. Malam matikan handphone, karena handphone ini bisa juga membuat kita tak tidur-tidur. Permainan, game online, judi, tinggalkan ini semua yang merusak. Habis itu cepat tidur malam, lalu kemudian segera bangun lebih awal, ambil keberkahan-keberkahan, mandi. Ada satu penyakit untuk tidak bisa bangkit dari tempat tidur walaupun sudah bangun.
sampai 2 jam. Mata berkedip-kedip tapi tak mau bangun. Penyakit psikologis. Orang Islam kalau sudah bangun pasti dia bangkit. Kenapa? Karena dia takut tidak ke masjid, dia takut hilang qobliyah, dia takut tidak bisa sholat sunat isyraq, sholat sunat duha. Jadi ada motivasi dari dalam. Begitu juga kita begitu bangun langsung ke kamar mandi, langsung hidupkan keran, mandi langsung. Setelah mandi itu fresh, segar. Nah, sholat, habis sholat berzikir, kekuatan mental, hubungan kita dengan Rasulullah dengan memperbanyak sholawat, berdoa kepada Allah supaya kerja kita berhasil. Kalau berhasil, maka kehidupan ini bukan sekedar yang di sini saja, tapi persiapan kita untuk yang lebih lama lagi. Di alam barzakh itu kita lebih lama daripada di alam dunia ini. Di alam dunia ini paling lama 63 tahun, 70, 80 udah jarang-jarang. Tapi di alam barzakh bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 1000 tahun. Apa yang akan mengalir untuk kita? Jadi semangat bekerja dari awal hari itu mencari duit, mencari rezeki. Yang selanjutnya adalah untuk persiapan amal jariah setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang biasa kita 20-40 materi saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Kita akan lanjutkan, kita kembangkan pada dialog. Terima kasih, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Paling tidak ada 3 poin tadi ya. Pertama, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, yaitu terkait keberkahan. Jadi sholat subuh ini Allah turunkan keberkahan karena di waktu pagi sekali, bukur. Kemudian yang kedua ada aspek kesehatan. Sholat di waktu pagi, udaranya juga saya pernah membaca itu ada mengandung unsur yang tidak ada di waktu-waktu lain, dan itu sangat baik untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga itu berhubungan dengan etos kerja. Masya Allah. Jadi kalau subuh kita teratur, disiplin, itu akan berhubungan juga dengan hari kita, keteraturan hari kita berikutnya selama sehari begitu ya. Masya Allah. Baik. Rekan-rekan, sahabat Hijrah Bersama UAS yang dirahmati Allah, tadi saya di awal sudah janji ya, terkait yang ingin ikut berpartisipasi di wakaf atas nama orang tua. Nah, informasinya lengkapnya saya akan bagikan melalui video berikut ini. Assalamualaikum Ustaz. Iya, apa nih Ustaz? Karena dibuka unmute-nya, izin saya bertanya Ustaz. Saya Pak Sam dari Bandung. Saya pernah sholat asar Ustaz, ketika itu menjadi masbuk. Masbuknya rakaat kedua gitu kan. Tapi ketika imamnya salam, saya terlupa Ustaz, saya ikut salam gitu kan. Baru teringat setelah selesai berdoa. Artinya saya kurang 1 rakaat gitu Ustaz. Nah, kondisi seperti ini harusnya seperti apa Ustaz ya, secara hukum Islam? Barangkali itu Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah sholat, lalu kemudian Nabi salam. Ditanya oleh sahabat, apakah turun wahyu ya Rasulullah? Karena rakaatnya kurang. Kata Nabi, tidak ada wahyu turun dan ini tidak musafir. Kata sahabat, rakaatnya kurang. Lalu Nabi menambah rakaat yang kurang itu. Jadi kalau kejadian seperti yang dialami Pak Sam dari Bandung, salam imam ikut salam. Lalu ingat, maka tambah saja berapa rakaat yang kurang itu. Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, salam. Menambah rakaat yang tinggal. Tinggal 2,
2 rakaat. Tinggal satu rakaat salam. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak diulang solat full. Jadi kalau ada yang mengulang solatnya full, solatnya tetap sah. Tapi kalau mau diulang, yang ditambah hanya yang tertinggal saja. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ambo Rasid ya. Saya dari Agam Lubuk Basung, Sumatera Barat. Ingin bertanya hasilnya, semoga yang di Zoom ini dan menyaksikan video ini baik di YouTube ataupun TikTok dan lain sebagainya disehatkan oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Bu ya, tentang ada pengajian terdengar oleh saya Bu ya, katanya ketika berkurban itu tidak boleh pakai halaman masjid, tidak boleh pakai alat-alat masjid, pisau masjid, golok masjid, dan peralatan ataupun halaman yang dimiliki oleh masjid. Itu berlandaskan kepada mazhab apa Bu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu ya, tentang sholat subuh. Di masjid ini kadang-kadang pakai kunut, kadang tidak, bercampur gitu Bu ya. Tapi ketika berkunutnya itu, ada imam ini mengangkat tangan. Tapi sang makmum itu ada yang mengangkat tangan dan ada yang tidak mengangkat tangan sama sekali. Yang tidak mengangkat tangan ini condongnya kepada tidak berkunut Bu ya. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi terus-menerus Bu ya? Apakah ada solusinya atau jalan keluar yang terbaiknya Bu ya? Demikian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah yang diwakafkan kaum muslimin untuk pembangunan masjid, tanah wakaf ini ada 4 rukunnya. Pertama, orang yang berwakaf. Kedua, orang yang menerima wakaf, nazir namanya, pengelola wakaf. Yang ketiga, benda yang diwakafkan, tanah wakaf. Yang keempat adalah ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid tunai, aku terima, sah. Maka tanah itu hanya untuk masjid saja. Itulah maka Ustadz tadi berceramah, jangan pakai tanah itu untuk nyembelih kurban. Karena tanah itu akadnya hanya untuk masjid. Sebetulnya ceramah itu untuk kita supaya lebih berhati-hati. Yang pada akadnya orang yang berwakaf itu biasanya ini untuk masjid dan kemaslahatan umat. Karena kalau untuk masjid, bagaimana dengan orang yang parkir? Bagaimana dengan membuka toko di depan masjid yang kebetulan masjidnya pinggir jalan raya? Lalu pengelola masjid membuat ruko-rukonya disewakan, sewanya balik ke masjid. Nah, jadi sebetulnya ustadz-ustadz yang berceramah menyampaikan ini supaya kita lebih hati-hati. Kalau akadnya umat Islam ini mewakafkan tanah itu biasanya untuk pembangunan masjid dan kemaslahatan umat. Adapun pisau yang diwakafkan orang, rasanya belum ada lagi orang berwakaf pisau. Jadi panitia membeli pisau sendiri. Dari mana duitnya? Dari biaya operasional. Jadi kalau biasanya patungan sapi 3,7, naikkan 3,8. Yang 100.000 itu
untuk biaya jaga malam, untuk transportasi, biaya survei, beli pisau, beli terpal, beli cangkol, supaya kita tidak memakai harta wakaf orang. Maka kita katakan, aku bayarkan 3,8 juta rupiah untuk kurban dan biaya operasional tunai. Nah, ini supaya kita tidak termakan dan terpakai wakaf. Itu terkait tentang barang wakaf. Yang kedua, masalah kunut subuh. Mazhab yang paling tua Imam Hanafi. Nomor 2 Imam Maliki. Nomor 3 Imam Syafi'i. Nomor 4 Imam Hambali. Yang berkunut subuh itu cuma 2. Maliki dengan Syafi'i. Sedangkan Imam Hambali dengan Hanafi, yang paling tua dengan yang paling kecil, tidak berkunut subuh. India, Pakistan, Bangladesh, Turki tidak ada kunut subuh karena mazhabnya Hanafi. Makkah, Madinah, Saudi Arabia tak ada kunut subuh karena mazhabnya Hambali. Apa kata Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal? Datang orang bertanya, wahai Imam Hambali, ya, saya ikut mazhab kamu, tidak kunut subuh. Bagus. Bagaimana kalau imam saya itu bermazhab Syafi'i? Saya bermazhab Hambali, tidak kunut subuh. Tapi waktu sholat subuh imam saya bermazhab Syafi'i. Kata Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 Hijrah. Angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Pendapat ini dikutip oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, mazhabnya Hambali. Ketika ada orang bertanya, kalau imam saya baca kunut subuh gimana Syekh? Angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang diaminkan cuma 5 itu aja, karena itu doa. Sisanya itu pujian. Kalau hafal ikuti, kalau tak hafal diam aja. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang itu doa, ikut baca, aminkan. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jadi kalau dia ngaji, insya Allah dia angkat tangan dan dia aminkan. Karena imamnya sendiri, Imam Hambali, menyuruh begitu. Jadi kalau ada orang yang tidak angkat tangan dan tidak mengaminkan, tak tahu saya entah imam apa yang dia ikut. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bismillah. Afwan Ustaz, tadi ada kendala. Ya, maklum. Afwan Ustaz. Lanjut ke pertanyaan saya tadi Ustaz, di dalil Quran surat Al-Isra ayat 78 itu Allah menyebutkan aqimis shalah lidulu kisyamsi ila ghasakil lail wa Qur'an al-fajr. Kerjakanlah salat atau laksanakanlah salat dari mulai sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Itu kan artinya zuhur sampai dengan isya Ustaz. Nah, kemudian wa Qur'an al-fajr, dan kerjakanlah salat subuh. Apakah kalau melihat di sini kan kenapa zuhur itu dipisah gitu Ustaz dengan salat-salat yang lain? Apakah ada keistimewaan tersendiri terkait salat subuh ini dibanding salat-salat yang lain gitu Ustaz? Itu yang disebutkan waktunya. Liduluki syamsi, matahari tergelincir. Tergelincir matahari, masuk zuhur. Bayang-bayang lebih panjang dari
bentuk aslinya masuk asar. Ila ghasaqil lail, masuk malam. Nampak rona merah tanda masuk malam, maghrib. Begitu berakhir rona merah, gelap semuanya, isya. Yang 4 tadi waktunya. Sedangkan untuk sholat subuh 2 disebut, waktunya dan bacaannya. Wa Qur'anal fajri, secara bahasa Quran dan fajar. Kenapa Qur'annya? Karena ayat Quran yang paling panjang dibaca itu pada sholat subuh. Lalu kemudian fajar adalah waktunya. Waktunya waktu paling afdal fajar. Dan bacaan yang paling mulia adalah Quran. Ketemu bacaan paling mulia dengan waktu yang paling mulia. Wa Qur'anal fajri, menunjukkan kelebihan keutamaannya dari yang lain. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya Quran fajar, Quran yang dibaca panjang pada waktu fajar, pada waktu subuh itu mashhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang mana maksudnya? Malaikat yang menjaga di waktu malam, akan habis sip-sipannya, tugasnya, bertemu dengan malaikat yang akan jaga di waktu siang. Ketemunya mereka di sholat subuh. Dan kedua grup ini mempersaksikan bacaan sholat subuh itu. Jadi ada keutamaan yang dibaca Al-Quran, ada keutamaan waktu subuh, ada keutamaan yang menyaksikan, yaitu para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Keutamaan-keutamaan ini biasanya diberikan Allah sesuai dengan hak prerogatif Allah. Ada manusia yang utama, nabi. Di antara nabi ada yang lebih utama, rasul. Di antara rasul ada yang lebih utama, ulul azmi. Ada belahan bumi yang utama, Baitul Maqdis. Ada yang lebih utama, Madinah. Ada yang lebih utama, Makkah Al-Mukarramah. Malam ada yang utama, Ramadan. Ada yang lebih utama lagi 10 terakhir. Ada yang lebih utama lagi Lailatul Qadar. Nah, jadi memang ini cara Allah supaya kita bersaing mendapatkannya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka bersainglah dalam hal itu. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya itu. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ini ada pertanyaan bagus di Zoom. Kalau kita sudah terbiasa kuliah subuh dan kita terbiasa sholatnya telat gitu saja, apakah boleh kalau kita tidak sholat berjamaah di masjid, kita sholat qobliyah dulu baru sholat subuh? Misalnya di Riau, waktu sholat subuhnya jam 5 kurang 10. Lalu habisnya sholat subuh jam 6 lewat 10. 6 lewat 20. Lalu terbangun jam 6. Misal bangun jam 6. Apakah langsung sholat subuh atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh dulu. Jadi bangun jam 6, qobliyah subuh dulu. Habis qobliyah subuh, qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis iqamat, baru sholat subuh. Raka'atal fajri, 2 rakaat qobliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau berangkat ke masjid, jam nampak 2 menit lagi iqamat, maka langsung qobliyah subuh. Karena kalau tahiyatul masjid tidak dapat qobliyah subuh. Tapi kalau qobliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Langsung saja qobliyah subuh. Kalau cukup waktunya untuk 2 sholat, tahiyatul masjid dulu, baru qobliyah subuh. Kalau tak cukup, qobliyah subuh saja. Sampai ke masjid, iqamat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, langsung sholat subuh. Qobliyahnya kapan? Nanti qobliyahnya diqadha setelah sholat sunat isyraq. Sholat qobliyah diqadha. Di antara qobliyah yang diqadha Nabi adalah qobliyah subuh. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jawab alhamdulillah. Penanya berikutnya kami persilakan dari Ibu Melaraika Bandung. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika sebagai wanita kan sholatnya di rumah gitu, apakah kita juga dapat pahala dari sholat isyraq itu sendiri? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Di mana dilaksanakan sholat subuh ini? Di masjid. Adakah pendapat mazhab yang mengatakan perempuan boleh iktikaf di rumah? Ada. Pendapat mazhab Hanafi, iktikaf itu di masjid. Tapi ada satu pendapat dalam mazhab Hanafi, boleh beriktikaf di musalla al-bait. Musalla al-bait, satu pojok ruangan di rumah yang biasa dipakai untuk sholat. Biasanya sholatnya di sini. Maka itu namanya musalla al-bait. Jadi bagi yang darurat sekali, tidak bisa sama sekali karena anak kecil, karena tidak suami di luar kota, tidak bisa keluar, dia sholat di musalla al-bait. Kalau Ramadan dianggap dapat iktikaf. Kalau sholat subuh, sholat sunat, sholat subuhnya berjamaah. Berjamaah sama siapa dia? Sama anaknya. Suami laki-laki sholatnya di masjid. Kalau ada suami ikut ke masjid. Kalau tak ada, sholat sama anak, sama siapa yang ada kawan di rumah, di musalla al-bait. Hanya berlaku bagi perempuan saja menurut mazhab Hanafi. Sedangkan laki-laki tetap di masjid. Berlaku untuk iktikaf Ramadan dan juga untuk sholat sunat isyraq bagi yang darurat tingkat tinggi karena satu dan lain hal. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, penanya berikutnya atas nama Bapak Sofyan Hakim dari Pringsewu, Lampung nih ya. Silakan Bapak. Halo. Kalau tidak ada kita ganti penanya yang lain. Oh, enggak ada kan. Baik, silakan. Sahabat-sahabat yang bertanya, Ibu Iropin. Ibu Iropin. Silakan Ibu. Open mic-nya. Sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kalau misalnya sebelum-sebelumnya pernah tertinggal sholat Ustaz, ada nggak istilah mengkodo sholat Ustaz? Terus bagaimana caranya dan kapan waktunya Ustaz? Laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat itu kecuali sholat. Tidak bisa ditebus dengan haji. Tidak bisa ditebus dengan sodakoh. Tidak bisa ditebus dengan istighfar. Tidak bisa ditebus dengan taubat nasuha.
wajib diganti dengan sholat. Sepakat 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Tulisan lengkap tentang ini ditulis oleh Ustadz Sarwat. Tulis di Google, qadha sholat Ustadz Sarwat. Qadha sholat Ustadz Sarwat. Qadha sholat Ustadz Sarwat. Dalilnya lengkap. Rumah Fikih Indonesia. Bahwa sholat wajib diqadha. Cara mengqadhanya, selesai sholat fardu, dia laksanakan 1 sholat. Habis subuh besok, pulang ke rumah, atau pas iktikaf, habis sholat sunat isyraq 2 rakaat, qadha. Bagi yang pakai usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an. Qadha lillahi ta'ala. Habis zuhur qadha 1 saja. Jangan diqadha banyak-banyak sampai 100, habis itu tak qadha lagi. Semangat berapi-api menggebu, habis itu kehilangan semangat. Nah, jadi qadha itu teknisnya habis sholat fardu qadha sekali. Selama yang ditinggalkan. Bagi yang belum meninggalkan, jangan tinggalkan sholat. Jangan meringan-ringankan meninggalkan sholat. Bagi yang sudah meninggalkan sholat, bertaubatlah kepada Allah. Dan diiringi taubatnya dengan mengqadha yang tinggal. Tidak berat. Yang berat itu bisikan syaitan. Habis sholat, terserah mau qadha dulu atau ba'diyah. Atau ba'diyah dulu baru qadha, terserah saja. Kalau mati sebelum qadhanya lunas, maka ahli warisnya tidak diperintahkan untuk mengqadhakan orang tuanya. Maka kalau mati dia sebelum lunas, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Beda sama puasa. Kalau puasa, mati sebelum lunas, maka ahli warisnya tetap mengqadhakan untuk yang meninggal. Dalilnya, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikannya. Maka kalau ada catatan orang tua, kita bagikan ke saudara-saudara, qadhakan. Kalau tidak ada, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia lebih dari kemampuannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kurang lebih 1 jam 15 menit ya kita belajar pada malam hari ini terkait sholat subuh. Mungkin terakhir Ustadz terkait closing statement materi pada malam hari ini terkait sholat subuh. Kalau tadi kan keutamaannya sudah kita bahas Ustadz ya, keutamaan sholat subuh, kemudian tata cara dan lain sebagainya ada sebagian kita bahas. Mungkin tips atau tata cara bagaimana kita memulainya Ustadz. Ada mungkin dari sebagian kita yang belum memulai untuk membiasakan sholat subuh. Ini startnya dari mana? Apakah dari mulai tidur yang harus diperbaiki, tidur awal gitu? Atau ada tips tertentu, misal harus pasang alarm, pola makannya dan lain sebagainya. Dari Ustadz mungkin ada tips tertentu Ustadz? Yang pertama, jangan terlambat tidur. Karena sebagai manusia yang normal, kalau sudah lambat tidur, otomatis maka lambat juga bangunnya. Kita ini manusia yang biasa. Jadi cepat tidur, jam 11, jam 12 tidur. Setelah tidur cepat, jangan banyak tidur siang, karena nanti payah mau mulai tidur malam. Tidur siang qailulah hanya setengah jam atau 1 jam. Habis itu tidur malam cepat, setel jam. Kalau sudah bersuami beristri saling membangunkan. Rahimallahu mura'an ayqadha ahlahu.
Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya. Rahimallahu mar'atan aiqazat zaujaha. Allah merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya. Kalau belum menikah, maka hidupkanlah alarm, jam waker, minta pesan ke orang tua. Lalu kemudian bangun, jangan tunda-tunda. Begitu bangun langsung mandi supaya ngantuknya hilang. Alarmnya jangan diletakkan di samping tempat tidur. Letakkan agak jauh supaya bangun kita berdiri untuk menghilangkan bisiknya. Kalau diletakkan dekat tempat tidur, pencet mati tidur lagi. Usahakan kita berjalan berdiri. Dengan berdiri itu kita melawan kantuk. Langsung mandi, kena air itu hilang dia. Lalu kemudian setelah segar, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Masih ada waktu, berzikirlah menunggu azan subuh. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Setelah itu masuk azan subuh, kita pun ke masjid. Konsisten, istiqomah, jaga, ikut kajian. Kalau kebetulan subuh ini di masjid ini ada baca kitab Riyadhus Shalihin, datang. Subuh ini dengan ustadz ini ada baca Bulughul Maram, datang. Subuh ini dengan ustadz ini ada ngaji kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, datang. Itu motivasi. Banyak masjid kita sholat, banyak tempat sujud, banyak nanti yang bersaksi di hadapan Allah. Nah, ini motivasi kita. Kalau kita punya grup-grup geng, ada komunitas-komunitas, komunitas biker subuhan, komunitas pemuda remaja cinta masjid, bergabung. Minta bangunkan. Nanti untuk malam ini petugas yang membangunkan kamu. Ya, telepon semua. Nah, jadi kalau kita punya komunitas yang membangunkan kita untuk beramal, terus lanjutkan. 10 grup WA yang ada di handphone. Satu pun grup itu tak ada yang mengajak amal soleh. Keluar dari grup itu, tak ada gunanya di grup itu. Grup setan, grup hantu itu semua. Kalau mati kita bukan ditolongnya kita. Hidup aja kita dia tak peduli dengan amal kita, apalagi kalau kita mati. Teruslah dengan grup-grup. Jadi grup hijrah bersama Ustadz Abdul Somad, minta tolong dikoordinir sesuai kota masing-masing. Siapa yang membangunkan untuk nanti sholat tahajud, diingatkan. Mudah-mudahan kita selalu watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Demikian Bang Alvin. Sudah banyak sekali materi yang bisa kita ambil pelajaran, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru kita bisa memahami, mengamalkan, serta bisa mengajarkan kelak. Terakhir Ustadz, mohon berkenan untuk kami minta doa supaya Allah berikan keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ya Allah, ala zikrika, supaya hati kami berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang baik ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami, umuran dunia wal akhirah, urusan dunia urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin beserta seluruh tim.
Tetap istiqomah sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, saling mendoakan, saling menasihati, saling berbagi dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.